saya rekam. Oke, diagonal yang terdapat pada ruang yaitu apa? Contohnya di sini. Diagonal yang terdapat pada ruang itu adalah A, G, A, B. Nah, diagonal pada diagonal ruang pada kubus ada berapa totalnya? 4. Ada 4 ya. Ada AB, ada HB, ada DF, ada EC. Nah, panjang diagonal ruangnya itu langsung A akar 3. Jadi ini wajib kudu dihafal, yaitu panjang diagonal ruang pada kubus itu langsung A akar 3. Lanjut. 3. Nah, ada lagi bidang diagonal. Nah, ini bedanya apa, Pak? Bidang diagonal dengan diagonal bidang. Oke, jadi seperti ini. Bidang diagonal contohnya seperti ini. Jadi kayak bikin persegi di dalam itu kubusnya ya? Bukan persegi, ini persegi panjang. Ya, persegi panjang lah. Nah, itu kan ada yang diarsir. Dia bentuknya bidang, tapi dia Atau miring sisi. atau diagonal gitu loh. Makanya disebut bidang, tapi dia diagonal. Oke, itu namanya bidang diagonal. Sampai sini jelas nggak? Bidang diagonal itu namanya bidang diagonal. Jelas, justru itu jelas banget. Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, bidang diagonal pada kubus ada berapa? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Bukan ada 6 ya? Ini 1. Kemudian yang kesini 2. Iya. Terus mana lagi? Yang di depan, Pak. BC ke F. Oke. Kemudian ini kesini ya. Nih, yang kuning nih. Terus ini kesini. Ke HG. AB, Terus ini ya. HG. 4 ya. Ini ada 4. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi nggak? Ada ternyata. Ada Yang FBHD. Ini. FBHD. Oh, Ini dan itu ya. Ada 6. Jadi ada 6 bidang. Ada 6. Oh, 6. Ada 6 ya. Ada 6 bidang diagonal. Pada kubus, balok juga sama. Ada 6. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa ya? Terlalu pelan nggak saya? Enggak. Oke, soalnya oke. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk limas. Aturan pelukisannya gimana? Mirip seperti tadi. Yang pertama, limas itu biasanya ditulis limas TABC. Nah, seperti ini. Limasnya ditulisnya limas TABCD. Artinya T ini merupakan puncak. T ini merupakan puncak. ABCD merupakan alasnya. Maka penggambarannya seperti ini. T-nya di atas, ABCD-nya di bawah. Kemudian ada kata-kata di sini misalkan limas segi 4 beraturan. Artinya apa kalau beraturan itu? Artinya kalau limas segi 4 beraturan, limas tersebut alasnya berbentuk segi 4 dan beraturan, artinya alasnya persegi. Sampai sini jelas? Ya. Oke, kalau beraturan itu berarti dia alasnya, rusuknya rusuk alas sama semua, dan rusuk yang ininya juga sama semua, rusuk miringnya. Oke. Kemudian
penamaannya gimana? Sama seperti halnya dengan penamaan kubus tadi untuk penamaan alasnya. Dia harus memutar. Bisa memutar searah jarum jam atau berlawanan, bebas. Nah, kalau di sini kan ini A, ini tidak terlihat, B, C, D. Jadi dia memutar berlawanan arah jarum jam. Pak, saya sukanya searah jarum jam, boleh, silahkan. Oke, itu dia. Ada pertanyaan sini? Jelas? Oke, jelas. Oke, lanjut unsur-unsurnya sekarang. Unsur-unsur pada limas. Ada yang namanya rusuk alas. Rusuk alas itu yang mana? Ya, rusuk alas itu ini A, B, B, C, C, D. Kemudian AD, ini rusuk alas. Kemudian ada rusuk tegak. Rusuk tegak yang mana? Garis yang salah satu sudutnya ada T. Garis yang salah satu sudutnya ada T. Kan ada TB, ada TO, yang mana tuh berarti? Rusuk tegak. Yang TATP itu. Yang penting berkoneksi sama alasnya kecuali O. Ya, jadi nah di sini banyak 90% siswa salah. Rusuk tegak itu TO, Pak. Gitu. Ternyata bukan, gitu. Rusuk tegak itu adalah yang miring sebenarnya. Iya. TA, TB, TC, TD itu namanya rusuk tegak. Sedangkan TO itu adalah tinggi limas. Jelas ya? Jelas. Nah, makanya saya bilang 90% siswa salah itu tegak. Ya TO, tegak itu bukan. Rusuk tegak itu adalah sebenarnya yang miring dia. TA, TB, TC, TD itu atau rusuk tegak. Yang ini yang berdiri lurus ini TO itu adalah tinggi limas. Oke, kemudian ada lagi ada diagonal alas. Diagonal alas. Oh, ini ada satu lagi kurang sebenarnya. Oh, ada lagi. Saya tambah. Ada lagi, ini ada. Bentar. Diagonal apa tuh? Ada namanya sisi tegak. Nah, sisi tegak itu yang mana? Sisi, namanya sisi. Sisi tegak itu adalah BCT. BCT. Nah, BCT. Oh iya. Itu adalah sisi tegak. Ya, walaupun dia miring. Ya, walaupun dia miring, tapi disebutnya sisi tegak. TAB itu adalah sisi tegak. Jadi walaupun dia miring, tapi disebutnya sisi tegak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Jelas ya? Jelas. Oke, lanjut. Itu. Kita lanjut. Oke, nah ini menghitung jarak 2 titik. Saya kasih ininya dulu. Apa saja yang dipakai rumusnya? Oke, menghitung jarak 2 titik antara titik dan garis, antara 2 garis. Yang pertama, jarak antara 2 titik. Ya, jarak antara 2 titik ya otomatis bisa dihitung ya. Kalau antara titik dan garis. Nah, ini contohnya antara titik dan garis. Nah, ini perlu saya jelaskan. Kalau misalkan ada sebuah titik dan garis AB, maka jaraknya itu ke yang mana? Coba. Yang dinyatakan jaraknya, saya tanya. Jarak apa? Jaraknya ini saya kasih 2 lah. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Sebentar. Ini biar warnanya beda. Yang tegak lurus sama titik. Yang tegak lurus ya. Tegak lurus. Nah, ya benar. Jarak itu adalah jarak yang dicari adalah jarak terdekatnya. Jarak terdekatnya itu adalah yang mana? Yang tegak lurus
terhadap garisnya, terhadap garis AB. Jadi tidak selalu letaknya misalkan ada ini. Nah, ini membagi dua. Letaknya tidak selalu di tengah-tengah. Sekali lagi, tapi yang pasti jarak dari titik ke garis adalah jarak tegak lurusnya. Tidak selalu di tengah-tengah, tapi bisa juga di tengah-tengah, tapi yang pastinya harus tegak lurusnya. Yang penting Sampai ada 90 derajatnya. Iya, yang penting dia tegak lurus. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Jelas? Paham insya Allah. Jelas. Oke. Terus Nah, berikutnya juga seperti ini. Nah, jarak terdekatnya kalau jarak antara dua garis adalah jarak tegak lurusnya. Tidak selalu di tengah-tengah. Pak, bisa di tengah-tengah nggak? Ya bisa saja. Kalau tegak lurusnya pas di tengah-tengah, ya mungkin saja seperti itu. Oke, nah ini rumus yang sering digunakan adalah apa saja? Ada Pitagoras. Nah, Pitagoras sudah hafal lah, ini sudah dari kelas 8 SMP ini. Konsepnya udah ketahuan. Oke, kemudian itu tidak saya jelaskan lagi. Kemudian ada perbandingan luas segitiga. Ada perbandingan luas segitiga. Nah, contohnya seperti ini. Ada segitiga ABCD. Ini ada segitiga ABCD. Kalau mencari AD gimana? Nah, ini cara penurunan rumusnya. Jadi kalau bentuk segitiga seperti ini, luasnya apa? Luas segitiga itu apa? A kali T bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Kalau bentuk segitiganya seperti ini, maka luasnya adalah AB dikali AC dibagi 2. Luasnya seperti itu kan? Ya. Oke. Nah, sekarang kalau segitiganya dibalik sekarang. Segitiganya dibalik seperti ini. Ini B, C, D. Nah, kalau segitiganya seperti ini, luasnya jadi apa? Rumusnya, mencarinya. Alasnya BC dikali AD dibagi 2. Sedangkan segitiganya, dua segitiga ini sama, cuma posisinya saja yang diputar. Makanya dibuat persamaannya seperti ini. AB kali AC bagi 2 sama dengan BC kali AD bagi 2. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas. Oke. Makanya untuk mencari AD-nya, ya sudah, AB dikali AC dibagi BC. Kan bisa dicoret. Jadi AB dikali AC dibagi B. Nah, ini yang sering dipakai di dimensi 3 mencari jarak. Sampai sini jelas? Insya Allah. jelas. Oke, lanjut. Apalagi yang sering dipakai? Oh, sudah ya. Nah, lanjut. Nah, contoh soal. Kubus ABCD memiliki panjang rusuk 4 cm jika titik itu bukan titik ya. Titik P merupakan titik potong EG dan FH, maka jarak titik PB ke P adalah, nah ini gambarnya. P itu titik potong EG ke FH. Nah, P itu di situ. P ini di sini, maka jarak dari B ke P itu berapa? Nah, cara menghitungnya, kalau kalian sudah gambar seperti ini, sudah gambar kubusnya, sudah gambar titik-titiknya, kemudian sudah dapat ini yang hijau yang ditanya, kalian harus memindahkannya ke dalam bentuk 2 dimensi, biar lebih jelas lagi. Ini kan P, ini F,
ini B. Nah, ini siku-siku. Rusuknya berapa? Panjang rusuknya 4 4. cm. FB berarti 4. PF berapa berarti? 2. PF. Ayo, berapa? 4 akar 2 akar 2. 2 akar 2 dari mana? Diagonal dibagi 2. Kan diagonal itunya kan 4 akar 2. tengah dari Iya. diagonal sisinya. Iya. Diagonal sisi total HF itu kan 4 akar 2. Nah, PF itu kan setengahnya. Berarti di sini 2 akar 2. sampai sini jelas. Nah, untuk mencari PB gimana? PB Pakai apa ini? Akar Pakai 4 trigonometri. kuadrat Uang plus 2 akar 2 kuadrat. Ah, pakai Pitagoras ya. Pitagoras. Pitagoras. Hasilnya berapa? Akar 24. Akar Oke. 24. Tadi ada yang dapat tuh. 8. Jadinya hipotenusnya 8. Jadi PB itu 8 ya. Ya, ada yang jawabannya akar 24. Tapi akar Iya, 24 akar 24. akar 24 itu masih bisa disederhanakan ya. 2 akar 6. 2 akar 6. 6. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Oke. Nah, di sini ada juga yang sering keluar itu adalah mencari jarak PB ini. Jadi, saya kasih rangkumannya pada kubus ya. Pada kubus itu jarak titik ke tengah bidang. Di depannya pasti A per 2 akar 6. Nah, ini bisa diambil kesimpulan karena ini sering sering keluar tapi bukan untuk mencari jarak itunya, tapi ini sering dipakai gitu. Jadi kalian nanti nggak repot-repot lagi untuk mencari pakai Pitagoras, hasilnya akan ketemunya seperti itu. Jadi jarak titik pada kubus, ini khusus kubus ya. Jadi kalau pada balok nggak bisa dipakai. Jadi pada kubus, jarak titik ke tengah bidang di depannya, jadi ini kan B nih, di titik B. Bidang di depannya B itu apa? Ya bidang EFGH, tengah-tengahnya adalah P. Maka jarak ini ke sini, itu sudah pasti A per 2 akar 6. Sampai sini bisa diikuti nggak? Dipahami nggak? Bisa. Kayaknya. Yang lainnya, ini untuk mempercepat proses aja, walaupun bisa nanti kalian analisa pakai Pitagoras seperti tadi hitungannya. Jadi jarak dari titik ke tengah bidang di depannya pada kubus itu pasti A per 2 akar 6. Oke. Kita lanjut. Nah, ini latihannya. Bisa dilanjut ya? Bisa. Oke. Nah, latihannya ada 5 nih. Coba kerjakan. Saya kasih waktu berapa menit ini? 10 menit lah. Silakan.
Ada pertanyaan atau ada kesulitan? Nomor 3. Wah, Nomor- hipotesisnya 6 atau Satu-satu dulu. nomor 2 jawabannya 8. Yang ditanyakan caranya ya, jawabannya nanti kita bahas. Semuanya mari Pitagoras kan? Ada yang pakai Pitagoras, ada yang pakai perbandingan luas segitiga, ada yang langsung dapat. Ada orang sudah dapat. Oke. Oh iya, nomor 3 ya. Iya. Nomor 3 itu jadi diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk akar 3, titik T pada AD dengan panjang 1 itu, maaf. 1 cm ya panjangnya ya. Sehingga AT-nya nomor 3 itu AT-nya berarti 1 cm. Satu cm. T-nya di antara AD. Jadi titik di antara. AD-nya ya di antara. Di antara itu bukan di tengah ya, di antara. Ayo kita cek. Sudah 10 menit. Nomor 1 jawabannya 6 akar 2. 12 akar 3. 6 akar 2. 6 akar 2. Oke, pembahasannya kita bahas satu-satu ya biar teman-teman yang lain paham. Di ada potensi itu. Jarak titik A dan CG. A ke CG. CG ini, A ini. Nah, tegak lurusnya di mana? Tegak lurusnya itu ya di sini. Langsung. Jadi, jarak A ke CG tegak lurusnya ya AC sebenarnya.
Maka panjang AC itu adalah diagonal bidang dengan panjang 6/2 karena panjang rusuknya 6. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan nomor 1? Lanjut. Berarti nomor 2 jawabannya berapa? 43. 4/2. 4 4/2. 4/2. Oke, kita cek lagi. Kedua, 4/3. bentar. Oke, panjang rusuk kubus ABC adalah 8. Jarak G dengan BH. G dengan BH. BH itu ini ya, atau AB. Nah, jaraknya kemana? Tegak lurus. Kan tegak lurus seperti ini. Nah, ini kita ambil segitiganya dulu. Jadi kita ambil H, ini G, ini B. Kemudian tegak lurusnya di sini. Anggap ini O lah. Yang ditanya GO ya. Oke, nah di G juga tegak lurus. Sekarang HG berapa? HG berapa? HG 8. 8. Kemudian GB 8/2. 8/2. HB 8/3 kan? Oke, nah ini pakai perbandingan luas 2 segitiga. Jadi Oh, OG sama sama saja dengan 8 kali 8/2 dibagi 8/3. 8/3. Coret kali akar 3 kali akar 3 jadi berapa? Akar 6/3. Setengah. 8/6/3. Ini ya jawabannya ya. 8/6. 8/6 per ya 8/6/3 atau 3. 8/3/6 sama saja. Oke, Jelas sampai sini? jelas. Oke. Nomor 3, 4, 5 kita lanjutkan minggu depan ya. Oke. Oke, bisa di screenshot nih, di screenshot aja kalau kalian masih belum selesai, belum ngerjain di screenshot. Nanti kita bahas minggu depan. Oke, karena waktunya sudah habis. Sampai sini jelas ya? Iya. Oke, minggu depan kita lanjut. Baik, insya Allah mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya semuanya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak.